Ini kalau mikrofonnya dipegang boleh nggak? Gini aja, lebih leluasa. Kalau gini, yang ini ya? Yang mana? Ini. Yang untuk speaker kita aja di sini. Yang mana? Ini. Kalau ini untuk mana? Yang lebih baik dipegang yang atas atau yang bawah? Kalau gini nanti gini. Maunya saya bisa gini, bisa gini. Yang kecil. Ini kira luar bawah. Luar bawah. Enggak apa? Gini. Ya, ini kan enak. Jadi mikrofon menyesuaikan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah di Kota Sampit rahimakumullah serta peserta yang berasal dari luar Kota Sampit. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau. Seandainya kita mengerti dan memahami betul isi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, itu akan sangat banyak, bukan hanya sedikit banyak, tetapi akan sangat banyak membantu kita untuk meringankan beban berpikir, asalkan bisa dipahami dengan baik. Sabda Nabi Muhammad SAW yang saya maksud pun ringkas sebenarnya, hanya terdiri dari beberapa patah kata lah, bisa kita hitung nanti bersama. Tetapi insya Allah ketika hadis tersebut kita mengerti dengan baik dan sempurna, insya Allah sekian banyak problem dan persoalan yang sedang kita hadapi itu akan terasa ringan dan mudah. Nah, cara berpikir kita selalu positif. Orientasi atau tujuan akhir yang ingin kita capai bukan lagi hal-hal yang sifatnya duniawiyah, tetapi lebih besar dan lebih jauh dari itu semua, yaitu berorientasi pada akhirat, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa pungkiri dan kita pun sepakat bahwa hidup di dunia ini tidak akan pernah mungkin berhenti dari masalah. Jika ada di antara kita yang mulai berpikir hidup tanpa masalah, artinya sama sekali dia tidak mau menghadapi masalah, itu sama saja dia tidak mengerti hakikat hidup di dunia itu untuk apa dan bagaimana. Nggak akan mungkin hidup ini di dunia tanpa masalah. Nah, justru kalau kita berpikir bisa hidup tanpa masalah, itu menjadi masalah tersendiri. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang
hasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Coba kita perhatikan baik-baik sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ini sabda Nabi, bukan ucapan orang biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara itu pasti berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau bawakan dan sampaikan pasti benar, tidak ada sedikit pun unsur salah dan kurangnya dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita yakini betul sebagai umat dan pengikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha ma 'alaihi khati'ah." Coba perhatikan cuma beberapa patah kata kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya beberapa belas patah kata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, cobaan dan ujian akan selalu dialami oleh seorang hamba yang mukmin maupun mukminah, laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan. Nah, ujian atau cobaan itu bisa dalam bentuk fi nafsihi, pada dirinya sendiri, wa malihi, harta, wa waladih, anak-anaknya. Artinya Nabi Muhammad SAW menyebut 3 hal ini sebagai rangkaian dari hadis Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwa hampir semua masalah dan persoalan yang kita hadapi tidak akan lari jauh-jauh dari 3 hal ini. Masalah kita sendiri, harta yang kita punya, dengan anak-anak. Apa hikmahnya? Nabi Muhammad SAW mengingatkan hatta yalqallaha ma 'alaihi khati'ah. Sampai dia pada akhirnya nanti akan berjumpa dan bertemu dengan Allah tanpa ada sedikit pun kesalahan yang dia bawa. Ini kan kalimat-kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat tapi luar biasa. Sudah bisa mengurangi beban berpikir kita sekian persen lah. Artinya, salah satu hikmah, bahkan di antara hikmah terbesar, kenapa dalam kehidupan kita selalu saja ada masalah, selalu saja ada masalah, selalu saja ada masalah. Hikmahnya itu agar kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurangi kesalahan dan dosa kita. Nah, sehingga tujuan akhir yang ingin kita capai, pada hari kiamat nanti, saat kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi membawa kesalahan atau dosa, bersih, suci. Sehingga surga menjadi miliknya dan dia akan terhindar dari siksa api neraka. Seorang hamba yang berpikir positif seperti ini, dia akan menjalani serta menghadapi hari-hari yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan problematika itu dengan senyum, optimis, percaya diri, berpikir positif, bahagia dan senang. Nah, karena dia berpikir dan itu adalah keyakinan dia bahwa masalah yang sekarang ini sedang muncul itu adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nah, agar kita bisa masuk ke dalam surganya, terhindar dari siksa api neraka. Nabi Muhammad SAW menyebutnya ma yazalu al-bala. Kalau kita belajar bahasa Arab yang disebut dengan ma yazalu itu artinya terus begitu, tidak ada pernah berhenti. Nah, kalau dalam konteks bahasa Arab, nah, susunan atau rangkaian kata ma yazalu al-bala itu artinya terus menerus, tidak pernah berhenti. Ada saja. Kan itu yang kita rasakan sekarang. Nah, yang kita rasakan memang demikian. Nah, jangankan menyelesaikan satu masalah,
sehingga berkurang daftar masalah yang kita hadapi. Sebelum masalah itu selesai, masalah lain sudah muncul kembali. Masalah yang lain sudah muncul kembali. Tapi saat kita sudah punya keyakinan yang baik, cara berpikir yang benar, kita tunduk dan taat dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan seperti itu, maka satu persatu akan optimis kita selesaikan itu. Satu. Hatta yalqallaha ma alaihi khati'ah. Nabi Muhammad SAW terangkan, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesalahan apapun yang dibawa. Jadi ketika kita berpikir bisa hidup tanpa masalah, tanpa persoalan, itu sama saja kita tidak ingin bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin bersih, engkau ingin suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hadapi dan jalani semua masalah dan problematika itu dengan kesabaran. Bukan dengan mengeluh, bukan dengan penyesalan, bukan dengan kecewa, bukan dengan sakit hati, bukan dengan dendam, bukan dengan berpikir yang buruk, bukan. Tapi bagaimana melihat serta menimbang setiap persoalan yang muncul itu, kemudian nanti pada akhirnya menjadi indah dan baik. Coba kalau misalkan hadis Nabi SAW tadi kita ingat baik-baik, terus ingat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, juga ada sahabat lain yang meriwayatkan seperti Abu Hurairah dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta syauka fi syakuha. Tentunya fasabara 'alaiha illa kaffarallahu biha khatayahu. Kata Nabi Muhammad SAW, apapun yang dirasakan oleh seorang muslim, apapun yang dialami seorang muslim, entah itu sakit, capek, badan capek dan pegal-pegal sekalipun, sedih, khawatir, takut dengan apa yang akan terjadi nantinya di masa yang akan datang, sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Semua itu, kata Nabi SAW, hatta syaukah, sampai pun duri yang terinjak tanpa dia sadari. Duri kecil, asalkan dia jalan itu semua dengan kesabaran, illa kaffarallahu biha khatayahu, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kesalahan-kesalahan yang dia punya. Ini semakin memperkuat serta mempertegas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan mengajarkan kepada umatnya, menanamkan betul untuk kita bahwa sudah seperti itulah sikap seorang muslim. Memang seharusnya seperti itu sikap seorang pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia punya masalah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya capek, nasab. Nasab itu artinya capek. Padahal ini kan sesuatu yang pasti kita alami. Kalau sakit, barangkali belum tentu setiap hari kita sakit. Meskipun Nabi Muhammad SAW juga menyebutkannya dalam rangkaian hadis tadi. Sakit. Tetapi kalau sudah namanya capek dan lelah itu, pasti setiap hari, setiap malam kita rasakan. Capek bekerja, capek beribadah, semua jenis dan segala bentuk capek yang disebut dengan capek itu. Pusing, pening, sakit gigi. Ketika kita berpikir sesuatu yang telah terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin di situ kecewa, barangkali sakit hati. Tapi coba dihapus, dibuang,
hal-hal yang negatif seperti itu justru kita hadapi dengan sabar, kita terima itu adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apapun yang sudah kita usahakan dan kita upayakan ternyata minim hasilnya. Nah, kemudian terkadang kita dibuat sibuk untuk memikirkan besok akan berbuat apa dan bagaimana. Nah, itu juga bagian dari ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok gimana? Kalau begini bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu semua, asalkan kita menghadapinya dengan sabar, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab takfirul dzunubi wal khataya. Menjadi sebab dosa dan kesalahan yang kita perbuat itu digugurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada di antara umat beliau, di antara kita, nah, kalau seandainya ada seorang Muslim, prinsip hidupnya sudah kembali kepada kedua hadis ini saja. Padahal hadis-hadis Nabi kan banyak sebenarnya. Tapi seandainya ada seorang Muslim, ada di antara kita yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan berprinsip berdasarkan dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, pertanyaan yang ingin saya sampaikan, kira-kira lah orang seperti ini hidupnya itu optimis atau pesimis kira-kira? Kira-kira pesimis atau optimis? Optimis kan? Optimis. Apa yang mau dia khawatirkan? Apa yang mau dia sedihkan? Ya. Pasti optimis. Pasti berpikir dengan tenang. Ya. Pasti selalu bisa mengambil sisi positif dari setiap masalah yang dia hadapi. Ya. Ketika sudah kembali kepada ke beberapa hal tadi, artinya mampu mengambil sisi positif dari setiap masalah yang dia hadapi, dia yakin, dia percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa ketika dihadapi dengan kesabaran, semua akan berakhir dengan kebaikan. Nah, dia yakin bahwa itu adalah takdir dari Allah sehingga dia harus tunduk, dan ketundukan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah pahala juga. Nah, akhirnya dia punya semangat, punya semangat dan motivasi untuk menghadapi semua masalah itu dan diselesaikan satu persatu, satu. Terus begitu satu. Nah, maka mudah-mudahan kita semua di sini tidak melupakan pesan dari Nabi Muhammad SAW yang telah kita dengarkan dari dua hadis di depan tadi. Nah, hadis yang pertama, kira-kira pembahasannya seperti apa? Sebelum kita lanjutkan, agar tidak lupa. Yang pertama kan keterangan dari Nabi SAW bahwa setiap hamba itu akan selalu diuji kan ya. Pasti itu yang hadis pertama. Kalau misalkan kita tidak bisa hafal sabda Nabi SAW secara kata per kata, minimalnya secara makna lah. Nah, hadis yang pertama tadi itu kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ujian akan selalu terus menerus, tidak pernah berhenti menimpa seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pada dirinya sendiri, terkait dengan harta yang dia punya, terkait dengan anak-anaknya. Nah, dengan tujuan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi membawa beban dosa dan kesalahan. Nah, yang kedua, Nabi SAW menjelaskan apapun yang dialami oleh seorang muslim, sakit, capek dan yang semisalnya, apapun yang dia alami, asalkan sabar menjalani, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, kalau kita pikir-pikir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memang yang selalu kita anggap sebagai masalah dan yang selalu kita jadikan sebagai persoalan hidup itu hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, kalau mau berani untuk melakukan introspeksi diri, kita kalau betul-betul berani untuk melakukan introspeksi diri, nyatanya memang sesuatu yang kita anggap sebagai masalah atau persoalan hidup itu selalu kaitannya dengan duniawi. Ketika kita ditanya, atau Anda yang ditanya,
Punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Coba dicatatkan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Saya yakin jawaban yang kita berikan tertulis maupun lisan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 semuanya persoalan duniawi. Yakin. Ini cara berpikir kita selama ini. Illa man rahimahullah, tentu. Kita tidak menafikan keberadaan hamba-hamba Allah yang saleh dan luar biasa itu. Nah. Tetapi pada umumnya ketika kita diminta, catat masalahmu. 1 sampai 5 aja. Masalah yang paling berat kamu hadapi. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulangi kembali, kaitannya pasti dengan duniawi. Nah. 1 sampai 5 itu saya yakin pasti ada urusannya dengan utang. Yakin itu. Betul nggak? Kalau Pak Mul enggak lah. Pak Mul juga? Enggak lah. Urusannya pasti duniawi kan itu. Hutang lah, belum punya pekerjaan lah, belum punya istri lah, yang sudah punya istri belum punya anak lah. Ya kan? Masalah rumah, masalah tanah, pekerjaan, itu kaitannya dengan duniawi. Punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Ini. Ya. Sedang ribut sama orang tua. Kemarin bertengkar sama keluarga. Ini sedang disoroti sama masyarakat. Ada isu-isu katanya mau diusir dari masyarakat. Itu kan sifatnya duniawi. Nah, harusnya kan kita berpikir juga bahwa masalah serta persoalan kita hidup di dunia ini tidak sebatas masalah-masalah duniawi. Tetapi marilah kita berpikir tentang akhirat kita juga lah. Kita berpikir tentang akhirat kita juga. Nah, jadikanlah sebagai bagian atau daftar masalah yang sedang kita hadapi, untuk kemudian kita berusaha menyelesaikannya dengan baik. Masukkan juga lah, cantumkan juga masalah-masalah akhirat kita. Nah, punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Udah 1 minggu ini nggak sholat malam. Nah, itu yang saya maksud masalah akhirat itu gitu. Punya masalah kok sedih? Iya, kenapa? Aduh, tadi malam nggak sempet sholat witir. Punya masalah? Punya. Kecil, sedang, berat sekali masalahnya. Apa masalahnya? Udah tua nggak bisa baca Quran. Punya masalah? Punya. Masalahnya apa? Ini udah sekian tahun ngaji. Bahasa Arab nggak bisa. Masalah atau bukan itu? Ya kalau dianggap masalah, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak dianggap sebagai masalah, astagfirullah. Masa seperti itu bukan masalah. Nah, karena itu kita sudah gitu Pak Mandri ya. Kita terbiasa gitu, terpola untuk menilai dan menganggap masalah itu hal-hal yang kaitannya dengan duniawi. Kan itu. Kalau berangkat kerja terlambat masalah. Tapi kalau berangkat sholat berjamaah terlambat bukan masalah. Enjoy aja. Masya Allah. Nah, kalau misalkan, barakallahu fikum, menghadiri kegiatan reuni sekolah, yang ternyata dalam kegiatan reuni sekolah atau reuni kampus itu banyak hal-hal yang membuat hati ini tidak tenang. Nah, mulai dari acara musik, ya. Sejak sebelum acara dimulai, di tengah acara sampai selesai musik, full musik. Nah, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya teman-teman lama semua lah, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Kan itu. Cara makannya, yang dibicarakan dalam acara. Pasti yang dibicarakan, oh kamu kerja di mana? Kamu anak berapa? Wah, kan itu. Somong-somongan HP. Kan itu. Wah, aku udah kerja di sini dulu pernah kan. Kayak itu dah, sifatnya seperti itu. Jelas acara reuni yang demikian. Nah, ketika kita ikut diundang kita bingung ini. Iya enggak datang. Kan itu. Kalau enggak datang enggak enak, teman-teman lama sendiri. Kan itu. Kita bingung untuk menentukan sikap. Datang tidak. Nah, apalagi kita yang dijadikan sebagai bagian dari panitia. Enggak pengen, cuma namanya dicantumkan. Atau mungkin kegiatan lainnya lah. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya. Yang di situ kita tidak merasa tenang, nggak nyaman.
Ketika akhirnya kita tidak hadir. Ketika akhirnya kita tidak hadir. Akhirnya ya, memilih untuk tidak hadir. Tapi tetap aja terbawa perasaan gak enak. Nah, malu. Ketemu dengan teman-teman lama. Takut kalau ditanya kemana aja. Nah, tapi kalau sudah diundang dalam acara dakwah, ya kan, mungkin kerja bakti, gotong royong, kegiatan daurah, tabligh akbar, pembangunan dan yang semisalnya, nggak datang, paling ada yang ngurus. Nanti itu. Berpikirnya apa manfaat saya datang? Manfaat sekali. Nah, jangan merasa kecil, jangan merasa tidak punya peran apa-apa. Nah, ketika ada kegiatan rame-rame bareng-bareng bersama-sama sesama ikhwan, salafiyin, salafiyat diundang semua, hadiri, datangi, kunjungi. Karena keberadaan dan kehadiran satu di antara kita itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, menjadi sebab turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Nah, itu yang saya sebut dengan ternyata selama ini kita berkutat dengan masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Nah, yang sifatnya duniawi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tetapi insyaallah kita dididik, nah, dan dibiasakan untuk selalu siap melakukan introspeksi diri dan evaluasi. Kalau kita tidak siap untuk dikritik, tidak siap untuk dievaluasi, bagaimana mungkin kita akan bisa berkembang? Nah, dan kenyataan yang kita rasakan seperti yang saya sebutkan tadi memang demikian. Nah, yang selalu kita anggap sebagai masalah dan persoalan itu kaitannya dengan duniawi. Jujur saja. Nah, tapi insya Allah kita punya keinginan dan tekad yang baik untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit, sehingga betul-betul menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah di Kota Sampit rahimakumullahu taala. Di antara yang membuat dan akan mendorong kita untuk tenang di dalam berpikir, ringan di dalam melangkah, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Nah, tenang dalam berpikir, ringan dalam melangkah saat menghadapi kenyataan hidup di dunia ini yang ternyata memang tidak akan bisa lepas dari masalah dan cobaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Yu'ta yaumal qiyamati bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah." Nah, min ahli dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat kelak akan dihadirkan dan didatangkan seorang hamba yang termasuk hidupnya paling sengsara dan paling menderita selama di dunia. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya nanti pada hari kiamat orang yang paling susah hidupnya, paling menderita selama di dunia, banyak masalah dan persoalan yang dia hadapi, itu akan dihadirkan pada hari kiamat. Nah, didatangkan di hadapan sekian makhluk tentunya. Tetapi orang ini termasuk penduduk surga. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan yang dia hadapi, tetapi konsep iman dan takwanya itu tidak luntur. Dia terus mengedepankan iman, mengedepankan takwa. Nah, coba bayangkan kehidupan orang yang paling menderita di dunia itu seperti apa sih? Nah, lagi-lagi kita akan berpikir orang yang paling menderita hidupnya di dunia itu kalau sudah kekurangan fisik dan materi, itu yang paling menderita hidupnya. Iya kan? Cara berpikir kita kan begitu pada umumnya. Kalau ditanya orang paling menderita itu apa? Bayangannya itu orang yang hidupnya di tengah di tengah hutan, tempat terpencil, rumahnya kecil, gubuk, kekurangan air, nggak ada listrik, ya kan? Kurus, penyakitan, kan itu nggak punya teman, nggak ada keluarga, pekerjaannya nggak teratur, seringnya nggak makan, seringnya nggak minum. Bukan begitu yang kita anggap sebagai orang yang paling menderita di dunia, betul nggak? Kan itu. Atau tidak tinggal di tengah hutan, tapi di tengah-tengah kota,
namun di bawah kolong jembatan tempat yang kumuh, ya kan. Pakaiannya lusuh, rumahnya dibuat dari sisa-sisa atau bekas-bekas sampah, diolah. Nggak punya pekerjaan, nggak punya ini, tidak teratur hidupnya. Mungkin itu yang kita anggap sebagai orang paling menderita, iya kan? Nah, mungkin. Tapi coba kalau kita berpikir bahwa di antara bentuk orang yang paling menderita itu adalah ketika dia sudah punya segala sesuatunya, tapi dia masih saja merasa kurang. Ini justru orang ini paling tersiksa. Nah, orang seperti ini batinnya tersiksa. Allah beri kekayaan, jumlahnya berlimpah. Allah beri kesempatan dia punya anak, dia punya istri. Allah beri kesempatan dia punya pangkat, jabatan dan kedudukan. Tetapi ternyata dia masih merasa kurang. Dia masih ingin mendapatkan yang lebih dari itu. Orang seperti ini hidupnya menderita, susah. Karena efek atau dampaknya, hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Allah sudah beri harta yang cukup dan berlimpah, tapi dia masih merasa kurang aja. Nah, orang ini hidupnya tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Dia selalu berpikir gimana cara nambahnya, bagaimana cara mengembangkannya. Ketika ada dari harta yang dia punya berkurang, dia sudah merasa bersedih, sakit hati. Kok bisa berkurang? Orang seperti ini nggak tenang hidupnya. Nah, takut akan disaingi, takut akan dikhianati. Nah, dia berpikir cara menjaga, menyimpannya seperti apa. Nah, udah nggak tenang hidupnya. Sudah diberi pangkat, jabatan dan kedudukan, tapi dia masih saja merasa kurang. Nah, dia akan berpikir caranya bagaimana untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Naik ke jenjang yang lebih tinggi itu konsekuensinya dia harus membuat sesuatu yang disebut dengan prestasi. Sehingga dia berbuat bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi lagi. Nah, ketika dia sudah merasa berbuat untuk mendapatkan pos yang lebih tinggi lagi, tapi karena bukan ridha Allah yang dia cari, tidak mendapatkan apresiasi, tidak dipuji, kecewa lagi, sakit hati lagi. Nah, apalagi kalau sudah dia berusaha untuk melakukan prestasi, bukan apresiasi yang dia dapatkan, malah dicemooh, dicaci maki, tambah lagi dia sakit hati. Nah, konsekuensi dia mengejar pos yang lebih tinggi lagi, dia harus menjatuhkan saingan-saingannya. Nah, karena pos yang di atasnya ini hanya satu yang berhak mendapatkannya 10, 12 secara kriteria. Mau nggak mau dia harus menyingkirkan yang lain. Kan begitu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Nah, Allah sudah beri kesempatan punya istri, punya anak, tapi dia masih merasa kurang. Nah, maka hidupnya nggak tenang. Mestinya dengan istri dan anak di rumah dia sudah mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, sebuah konsep keluarga Islami yang diajarkan dan dididik oleh Nabi SAW. Tapi karena dia merasa kurang, hanya rumah tangga yang baik seperti itu dia abaikan. Ya. Dia akhirnya naudzubillah dia selingkuh, dia melirik wanita yang lain. Ya. Dia melakukan hubungan spesial atau istimewa tanda kutip dengan wanita yang lain. Nah, anak-anak juga seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Nah. Orang yang tidak punya kedekatan dengan Allah, hidupnya susah dan dia selalu merasa tersiksa. Kenapa? Dia tidak punya pegangan dan sandaran. Nah, orang seperti ini rapuh, cepat sekali goyah. Nah, nampaknya kelihatan gagah, punya pangkat, mobil mewah, tapi ternyata jiwanya rapuh. Jiwanya rapuh. Nah, sedikit dia menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai keinginan hatinya, dia sudah rapuh, patah hati. Tapi, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, di kota Sampit rahimakumullah. Baiklah, kita kembali ke hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang seorang hamba yang hidupnya paling susah di dunia. Nah, paling menderita di dunia. Tetapi min ahlil jannah. Tapi orang ini walaupun menderita dan susah, meskipun sengsara hidupnya di dunia, tetapi termasuk penduduk surga. Kenapa? Konsep iman dan takwanya tidak luntur. Nah. Coba sekarang kita bayangkan saja sebagai contoh.
ada seorang muslim beriman dan bertakwa, berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dia juga punya komitmen untuk melaksanakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Dia punya komitmen. Dia juga punya komitmen untuk mengikuti jejak as-salafus saleh, generasi terbaik dari umat ini. Punya komitmen. Ya. Tapi ternyata dalam kehidupan duniawiyahnya, dia sengsara dan menderita. Dia diuji oleh Allah SWT dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Nah, penyakit. Ambil sebagai contoh misalkan asma tapi kronis akut. Jadi tiap seminggu sekali sakit. Tiap 2 minggu sekali harus istirahat 2 hari, 3 hari, 4 hari. Akibatnya dia tidak punya pekerjaan tetap. Siapa yang mau mempekerjakan orang yang seminggu libur sekali, di luar hari libur resmi, kan gitu ya. Yang kekuatan fisiknya tidak bisa diandalkan. Akhirnya punya pekerjaannya tidak tetap. Nah, pekerjaannya tidak tetap. Yang itu nanti mengakibatkan dia tidak punya kemampuan untuk mempunyai rumah permanen atau tempat tinggal yang menjadi miliknya sendiri, ngontrak, nah, itu. Karena penyakit asma yang dia derita, sehingga kesempatan dia untuk bergaul atau melakukan interaksi dengan tetangga dan yang lainnya ya intensitasnya minim. Sehingga dia nggak punya teman. Nah, yang jelas orang ini, Masya Allah, secara duniawi menderita sekali. Sangat-sangat menderita sekali. Sebut saja kita tambah penderitaannya ya. Dalam contoh, dia hidup di dunia, mohon maaf, nggak punya istri. Ya karena sakitnya kita. Mau proses, ngisi riwayat kurikulum vitae-nya ya, mau tukar biodata nih. Ditanya sama calon istrinya, punya penyakit? Dijawab, iya, asma kambuhan. Tiap seminggu sekali pokoknya sakit, 2 minggu sekali, 3 hari 3 malam gak bisa apa-apa. Iya, jaranglah kita mempunyai seorang wanita solehah yang siap menerima apa adanya seperti itu. Enggak lah, siapa juga yang mau. Emang orang yang sehat udah habis apa stoknya? Gagal lagi. Sampai umur 40, umur 50 gak nikah-nikah juga. Tapi Masya Allah, konsep iman dan takwanya kuat. Dia punya komitmen, sudah saya gambarkan di depan tadi. Komitmennya kembali kepada Al-Quran, komitmennya kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, komitmennya untuk meniru jejak as-salafus saleh itu kuat sekali. Ya, betul-betul kuat sekali. Nah, orang seperti ini kan susah dan menderita dalam ukuran kita. Nah, Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa pada hari kiamat nanti orang yang paling susah hidupnya di dunia dan paling menderita itu akan dihadirkan. Fayusbagu fil jannati sawwa. Orang tadi kalau secara harfiah sabda Nabi SAW, orang yang paling menderita hidupnya di dunia tadi itu dicelupkan di dalam surga 1 kali celupan. Kemudian dikeluarkan kembali dari surga. Kalau dalam bahasa kita untuk lebih mudah dipahami, orang tadi dipersilakan masuk surga sebentar, sekian detik aja. Setelah itu dipersilakan lagi setelah itu dikeluarkan kembali dari surga. Walaupun pada akhirnya nanti akan masuk kembali ke surga ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan untuk kita, memperlihatkan buat kita semua bahwa kenikmatan surga itu seperti apa. Dicelup di surga, dikeluarkan lagi. Orang ini ditanya, hal ra'aita bu'san qat hal marra bika syiddatun qat. Orang tadi itu ditanya, wahai hamba, pernah engkau melihat penderitaan? Pernah engkau merasakan kesusahan? Sekali saja. Fayaqulu la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san qat ma marra bi syiddatun qat. Orang tadi menjawab, tidak pernah ya Allah. Demi Allah, tidak pernah saya merasakan penderitaan. Tidak pernah saya menemukan kesusahan. Nah, artinya kalau misalkan seorang hamba, dia hidup di dunia selama 70 tahun, 80 tahun penuh dengan penderitaan ya.
Semua jenis penderitaan telah dia rasakan. Yang 70 tahun penuh dengan penderitaan itu, nanti pada hari kiamat hanya dengan sebab satu kali celupan di dalam surga, yang 70 tahun penuh penderitaan itu akan lupa. Seakan-akan tidak pernah terjadi, tidak pernah dia rasakan. Luar biasa kan nikmatnya surga itu. Cuma sebentar, yusbagu fil jannati sabgha. Kalau sabda Nabi menyebutnya dengan dicelupkan ke dalam surga sekali celupan saja, cukup. Nah, itu yang sekian puluh tahun penuh penderitaan dan kesusahan tadi itu tidak dia rasakan seakan-akan. Dia mengatakan, nggak pernah ya Allah. Kapan? Nah, subhanallah. Maka pada akhirnya yang kita harus kejar dan kita capai itu adalah surga. Nah, menjadi hamba yang senantiasa mengedepankan iman dan takwa, berjalan di atas bimbingan ilmu agama. Nah, sehingga bukan hanya penderitaan di dunia saja yang kita rasakan, kesusahan dan kesulitan. Nah, tapi yang kita harapkan besok pada hari kiamat kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Jangan sampai menjadi hamba yang sudah susah di dunia, susah pula di akhirat. Nah, kehilangan apa yang ada di dunia, kehilanganlah juga kesempatan di akhirat nanti. Jangan sampai di dunia sudah tidak bahagia, di akhirat lagi juga tidak bahagia. Kenapa? Karena kita kurang mengedepankan iman, takwa, ilmu agama di dalam menghadapi sekian macam persoalan dan problematika kehidupan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dengan cara berpikir seperti tadi, maka kehidupan di dunia ini rasa-rasanya mudah. Nah, maka kalau kita melihat para ulama, baik yang hidup di masa sekarang ini, maupun para ulama yang hidup di zaman dulu sekali, sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita menemukan kisah-kisah menakjubkan dan mengagumkan? Para ulama kita yang sabarnya luar biasa. Karena memang mereka sudah memahami hal ini dengan baik. Kurang lebihnya, minimalnya, dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Berapa banyak para ulama kita yang dipenjara? Diberi hukuman cambukan. Bukan karena mereka bersalah, bukan. Tapi karena hasil hasutan dari pihak-pihak yang tidak suka. Nah, orang yang membenci Islam atau membenci orang-orang yang ingin menerapkan ajaran-ajaran Islam, nah, itu pada akhirnya akan lari atau menggunakan cara yang jahat. Kalau secara ilmu nggak mungkin, nah, secara fisik juga tidak. Akhirnya nanti lari-larinya akan menghasut penguasa, memberikan informasi-informasi yang tidak benar tentang mereka-mereka yang punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dari dulu sampai sekarang dan akan datang konsepnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di saat sekarang ini kita membaca atau mendengar informasi berisi isu negatif atau miring dari beberapa pejabat pemerintah, baik sipil, kepolisian maupun militer, dan itu memang ada ya. Itu sebenarnya bukan satu hal yang baru buat kita. Para pendahulu kita, para ulama pun sudah pernah merasakannya. Sekian pihak memberikan informasi yang tidak benar karena hasad, iri, dengki, tidak suka dan yang lainnya. Nah, tentang orang-orang yang punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah seperti itu kan dihasut. Nah, penguasa saat itu dihasut untuk memusuhi Imam Ahmad sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Bukan cuma sekedar dipenjara, bahkan sampai pada tingkatan siksaan. Nah, pada tingkatan siksaan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pun seperti itu. Dipenjara berkali-kali, bukan sekali dua kali Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu dipenjara. Berkali-kali dipenjara.
Kenapa? Hasutan dari orang-orang yang tidak suka kepada penguasa. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Nah, tapi coba tengok cara beliau-beliau di dalam menghadapi semua itu. Nah, apakah beliau hadapi dengan sikap kasar atau anarkis? Tidak. Apakah beliau-beliau menghadapinya dengan dendam? Juga tidak. Nah, ketika beliau-beliau para ulama kita yang diuji dengan hal-hal seperti tadi, itu justru menunjukkan sikap sabar, ya, lemah lembut, kasih sayang, mendoakan kebaikan. Justru menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Justru semakin disegani dan dihormati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di akhir hidupnya memaafkan semua pihak-pihak yang pernah menyakiti beliau. Nah, hal ini jangankan untuk kita lakukan, berpikir untuk memaafkan aja enggak. Enggak lah. Jahat seperti itu mau dimaafkan? Enggak lah. Insyaallah. Sementara para ulama kita memaafkan. Bahkan didoakan. Nah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah. Selalu mendoakan Allahumma ighfir lil mu'tasim. Allahumma ighfir lil mu'tasim. Allahumma ighfir lil mu'tasim. Itu doa Imam Ahmad. Doanya malah memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang paling bertanggung jawab atas hukuman-hukuman yang pernah dijalani Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, jadi Imam Ahmad itu kan hidup di 4 kekhilafahan. 3 khalifah yang dihasut dan dipengaruhi oleh para pemikir Mu'tazilah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ketika khalifah yang menjabat adalah khalifah yang mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada Al-Mu'tasim billah. Nah, ada Al-Mansur billah. Ada Al-Ma'mun. 3 khalifah ini semuanya sama. Dihasut, terpengaruh. Nah, dan paling bertanggung jawab adalah Al-Mu'tasim. Di masa Al-Mu'tasim inilah, Khalifah Al-Mu'tasim inilah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dihukum, dipenjara, disambuk, disiksa segala macam. Nah, setelah masa pemerintahan Al-Mutawakkil billah, barulah nama Imam Ahmad, nama baik beliau direhabilitasi. Nama beliau direhabilitasi. Yang dulunya dilarang untuk mengajar di masjid umum, kemudian bukan malah dipersilahkan, didorong untuk mengajarkan. Bantuan-bantuan diberikan oleh pemerintah. Walaupun Imam Ahmad sendiri menolaknya. Beliau terima tapi kemudian untuk dibagi-bagikan kepada beberapa pihak yang dinilai tepat untuk menerima bantuan tersebut. Nah, di masa tua Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ternyata masih punya keluhan sakit di bagian punggung. Seorang kawannya yang berprofesi sebagai dokter itu pernah datang menjenguk. Kenapa kok terasa sakit? Nggak tahu di bagian sini. Diperiksa sama tabib itu, dokter ya. Diperiksa semua seluruh badannya. Nggak ada apa-apa. Nah, secara fisik tidak ada sesuatu yang tidak ada kelainan lah secara fisik. Bagus semua sehat. Tapi Imam Ahmad selalu mengeluhkan sakit di bagian punggungnya sakit. Kadang-kadang sakit. Maka dokter tersebut, karena cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan punya hubungan yang cukup baik dengan kepala penjara, kepala sipir kota itu, kota Baghdad, akhirnya minta izin kepada kepala sipir, boleh saya masuk menemui orang-orang yang pernah tinggal satu penjara dengan Imam Ahmad? Diizinkan. Di situ beliau melakukan investigasi, cari informasi tentang Imam Ahmad itu dulunya bagaimana selama di penjara. Lalu diperolehlah informasi bahwa saat Imam Ahmad dicambuk itu sampai berdarah-darah, sampai luka lecet ya. Sampai koyak kulit dan daging beliau rahimahullahu taala. Lalu ada di antara para penghuni lapas itu memberikan kesaksian, oh iya dulu pernah Imam Ahmad itu dicambuk sampai kulitnya dan dagingnya terkoyak, lalu ada di antara kami yang berusaha untuk menutupnya, dijahit seperti biasa, tapi ternyata masih ada daging mati yang ikut terjahit di sana.
Baru kemudian disimpulkan yang membuat sakit itu ternyata ketika luka ya, terbelah begini, ada secuil daging, hampir lepas ini namanya daging mati ya, daging mati. Itu ikut tertanam ketika dijahit lagi. Paham ceritanya nih ya? Nah, ini kalau tidak segera dihilangkan akan berakibat fatal. Sepulang dari penjara, hasil investigasi itu dibawa kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala diceritakan. Kemudian dokter tersebut mengusulkan untuk melakukan tindak operasi. Imam Ahmad tanya, yang operasi apa? Saya, kata dokter tersebut. Nah, akhirnya dioperasi. Nah, zaman dulu kan belum ada bius, tidak ada anestesi. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala persiapkan mental dan segala macam, ditahan itu. Ketika sakit itu dirasakan Imam Ahmad, yang terucap dari lisan beliau rahimahullah adalah doa, Allahumma ighfir lil mu'tasim, ya Allah ampuni mu'tasim. Bayangkan, dalam posisi sakit yang diingat beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab kenapa beliau sampai sakit. Tapi bukan dasar mu'tasim ini cilaka ya, enggak. Tapi gitu. Gara-gara mu'tasim, celaka dia. Enggak. Tapi dalam kondisi yang seperti itu yang diingat adalah orang yang paling bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukuman dan siksa itu, tapi dalam konteks doa. Bayangkan, Allahumma ighfir lil mu'tasim, ya Allah ampuni al mu'tasim, ya Allah ampuni al mu'tasim, ya Allah ampuni al mu'tasim. Pernah terbayang kita bisa melakukan seperti itu enggak? Pernah terbayang enggak? Pak siapa namanya? Hah? Supendi, panggilannya Pendi. Pak Pendi pernah terbayang, bukan Pak Pendi lah. Pernah terbayang nggak ada orang seperti itu hidup di zaman ini? Nggak terbayang ya? Nggak terbayang. Misalkan, kalau contoh hampir sama gini, misalkan ada orang mukul, si A dipukul sama si B, cak, dipukul tuh sampai tulangnya patah, iya kan? Tulangnya patah dibawa ke rumah sakit, ternyata setelah dioperasi tulang, bedah tulang segala macam, nggak lurus, nggak jadi. Mungkin dokter baru kali ya. Atau mungkin ada faktor yang lain. Sampai tangannya itu salah sambung. Jadi tangannya bengkok kayak gini. Bengkok kayak gini. Terpikir nggak ada orang seperti si A, ketika dia ingat tangannya bengkok gini, ya Allah ampuni si B gitu. Si B ini orang yang mukul dia sampai tangannya nggak jadi lurus miring kayak gini. Terpikir nggak ada orang seperti itu di zaman ini? Sulit ya. Tapi insya Allah ada kan? Ada. Ya diantaranya yang hadir sekarang ini. Kan udah dapat ilmunya, tinggal dipraktekkan aja kan ya, tinggal dipraktekkan. Tapi punya keinginan nggak seperti itu? Punya keinginan untuk menjadi seperti Imam Ahmad? Punya lah, saya yakin. Justru dalam saat-saat yang paling sulit dan susah itu, orang yang paling membuat kita kecewa dan segala macam malah didoakan. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah berikan petunjuk untuknya. Ya Allah bukakan hati untuknya. Ya Allah, kan gitu ya. Dengan doa-doa seperti itu, Masya Allah, Imam Ahmad rahimahullah, itu yang seharusnya dan patut kita tiru. Ikhwati fillah rahimani wa rahimahullah. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala seperti itu. Sampai posisi beliau setelah dioperasi itu selalu mendoakan, ya Allah ampuni al-mu'tasim, ya Allah ampuni al-mu'tasim, ya Allah ampuni al-mu'tasim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pun demikian. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah pun seperti itu kurang lebihnya. Beliau justru mendoakan. Nah, orang-orang yang membuat beliau tersiksa seperti itu malah didoakan dengan doa-doa kebaikan, malah didoakan untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru serta meneladani para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, ka'anni ra'aitun nabiyyan min bani Israil. Sekarang ini seakan-akan saya bisa melihat secara langsung ada seorang nabi dari Bani Israel. Nah, dia usap darah dari wajahnya. Karena wajahnya penuh dengan darah. Diakibatkan lemparan yang dilakukan oleh masyarakat dan kaumnya. Beliau diusir, disiksa, dilempari dengan batu. Ada seorang nabi dari Bani Israel seperti itu. Berdarah-darah wajahnya. Dalam posisi seperti itu yang dibaca dan disampaikan oleh nabi tersebut adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kaumku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk masyarakatku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak mempunyai ilmu.
Kalau kita ya cenderungnya untuk membalas, ya kan? Atau tidak ada yang seperti kita. Kalau saya bahasakan tadi kan, kalau kita cenderungnya ingin membalas. Kecuali kalau di luar kita, mungkin ada yang imannya luar biasa, masya Allah, barakallahu fiik. Tapi pada umumnya orang berpikir itu untuk membalas keburukan dengan keburukan. Nah, Nabi Muhammad SAW juga seperti itu, sama dengan Nabi dan Rasul lainnya. Ketika Rasulullah SAW itu berdakwah ke kota Taif, yang jaraknya 70 sampai 80 km dari kota Mekah, cukup jauh, jalan kaki itu Nabi SAW. Karena beliau sudah mengajak orang-orang Quraisy untuk membela, tampil mendukung beliau, ditolak. Kabilah dan suku di sekitar kota Mekah juga menolak. Akhirnya Nabi Muhammad berusaha untuk menjadikan warga Taif dari kabilah Saqif namanya untuk menjadi pembela Islam, tapi juga mereka menolak, ditolak. Bukan cuma menolak, bahkan mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dari kampung halaman mereka. Bukan cuma diusir, Nabi Muhammad SAW bahkan dilempari. Bukan, mohon maaf, kami tidak bisa menerima ajakan dari Bapak, jadi lebih bagus Bapak cari tempat yang lain aja. Enggak. Tapi sudah ditolak, pergi, pulang. Sudah pergi, disuruh pergi, suruh pulang. Anak-anak sini, anak-anak, orang itu lemparin sana. Itu Nabi SAW. Anak-anak dikumpulkan, diakur, ya, dikondisikan melempari Nabi SAW. Anak-anak kecil yang dilempari Rasulullah SAW. Sampai berdarah, dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Nah, sampai kemudian Nabi Muhammad berlindung di dalam sebuah kebun, ya. Nah, mereka berhenti untuk tidak melempari. Nah, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Coba bisa bayangkan nggak? Kita sekarang bisa nggak membayangkan Nabi Muhammad seperti itu? Kan? Dari Taif ditolak, ya, diusir, bahkan dilempari sampai berdarah. Nah, di tengah perjalanan, malaikat gunung, malakul jabal, malaikat gunung yang bertugas untuk mengawasi gunung, mengatur dan yang lainnya itu, datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ini utusan dari Allah. Kalau misalkan kamu mau, akan aku cabut gunung besar ini sampai ke akar-akarnya. Kemudian diangkat setinggi-tingginya. Lalu dilemparkan ke arah mereka, orang-orang Taif yang telah mengusir, bahkan melempari Nabi. Nah, kita yakin kalau itu dilakukan, selesai riwayat orang-orang Taif. Bayangkan, gunung tinggi gitu, dicabut sampai ke akar-akarnya, terus naik tinggi sekali baru. Kira-kira seperti apa? Nah, dan malaikat gunung mampu seperti itu, sangat mudah sekali. Tapi lihat Nabi SAW. Justru Nabi Muhammad SAW berpikirnya bukan sekarang, ke depannya. Nabi SAW justru mengatakan, la'allallah an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Oh tidak. Nabi Muhammad mengatakan, justru saya berharap nanti Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu optimisme Nabi SAW. Sekarang mereka menolak. Generasi tua menentang. Tapi belum tentu anak keturunannya, belum tentu generasi kedua dan generasi ketiganya tetap seperti itu. Belum tentu. Mungkin saja, barangkali, itu kan optimisme Nabi SAW. Cara berpikir Nabi SAW yang positif. Nah, sekarang enggak, mungkin ke depannya. Nah, ditolak itu bantuan dari malaikat gunung. Padahal kalau seandainya mau, bisa kan ya? Bisa. Selesai. Tapi apa seperti itu tujuan kita berdakwah? Bukan. Apa memang demikian kita diajarkan? Bukan juga seperti itu. Karena agama Islam itu adalah agama yang cinta kasih, agama yang rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Nah, itu agama Islam. Membayangkan kalau kita yang posisi seperti itu,
Wah, kebenaran nih. Udah, habisin aja mereka. Jangankan yang memberikan tawaran bantuan, malaikat. Yang nawarin bantuan teman biasa. Tak bantu apa, tak selesaikan apa? Udah, sana. Habisnya. Padahal belum tentu juga menang. Belum tentu juga menang. Ini malaikat gunung pasti menangnya dong. Pasti bisa. Tapi Nabi Muhammad, Masya Allah, sabarnya luar biasa. Proses selanjutnya. Ini orang-orang Taif yang mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk masyarakat yang ikut memerangi Islam, mengirim pasukan prajurit-prajurit mereka dalam menghadapi kekuatan umat Islam. Jahat kafir. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah untuk sejumlah kecil tokoh mereka masuk Islam, luar biasa ya. Masuk Islam 1, 2, 3 di antara mereka masuk Islam. Nah, kemudian setelah masuk Islam ini tokoh-tokohnya, setelah masuk Islam mereka kembali ke kampung halaman sendiri untuk mengajak Islam, malah dibunuh. Tokoh-tokohnya loh dibunuh sendiri. Kira-kira masih kurang gak jahatnya mereka ini? Sudah mengusir Nabi, melempari Nabi sampai berdarah-darah. Dalam proses perang pertempuran mereka juga aktif mengirim pasukan dan logistik. Ya kan? Kemudian ada di antara mereka masuk Islam, statusnya tokoh mereka pulang bukannya diterima malah dibunuh sekaligus. Masih kurang jahatnya? Saya kira enggak lah, ini sudah jahat banget. Nah, tapi akhirnya mereka menyesal. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam semuanya. Nah, pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, banyak orang murtad menyatakan keluar dari Islam. Nah, banyak dari masyarakat yang kemudian enggan atau menolak untuk membayar zakat. Nah, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, orang-orang yang murtad dan mereka yang menolak untuk menunaikan zakat. Nah, orang-orang Taif termasuk masyarakat yang kukuh istiqomah. Sempat terpikir untuk ikut-ikutan murtad, tapi mereka menyadari sudah kita masuk Islamnya terakhir, masa mau murtad lagi? Sabbatahumullah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekokohan iman untuk mereka. Luar biasa. Sampai sekarang muslimin yang kokoh, yang kuat. Nah, siapa sangka? Siapa yang mengira kondisi mereka yang paling jahat seperti itu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Kenapa? Optimisme itu yang harus dibangun. Kalau kita terjebak dalam benci, dalam dendam, apa itu kemudian menyelesaikan masalah? Ketika kita terjebak dalam benci dan dendam, ya, itu justru akan menguras energi dan tenaga kita. Sehingga yang semestinya banyak hal-hal positif bisa kita lakukan. Banyak program-program yang positif bisa kita kerjakan. Akhirnya energi dan tenaga serta pikiran kita berkurang karena apa? Dendam, benci. Sudahlah. Ya kita pikirkan sekarang adalah masa depan. Bagaimana kita mengembangkan untuk pendidikan agama bagi umat Islam. Secara khusus di daerah kita. Dan secara umum masyarakat muslim di luar daerah kita sekaligus. Kita gunakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk maju ke depan. Sambil terus berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan keikhlasan dan kesabaran. Sambil terus berdoa, mudah-mudahan masyarakat kita secara umum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana menyiapkan sebab-sebab orang mendapatkan hidayah. Nah, kalau cuma doa doang, masya Allah, jazakallah khair. Sudah punya waktu untuk mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan masyarakatku mendapatkan hidayah sehingga mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada untuk sekian banyak orang. Alhamdulillah masih ada waktu kita berdoa. Tapi sebenarnya kita juga harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah. Yang kemudian sekarang kita sebut dengan berdakwah ilallah. Mengajak orang lain untuk sama-sama punya komitmen berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, media apa yang bisa kita berikan? Apa kemudian pasif nunggu bola datang?
Apa kemudian kita diem? Alasannya nggak mampu dan nggak bisa. Siapa bilang? Nah, semua dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Nah, harus disadari itu. Semua kita tanpa terkecuali itu punya kemampuan dan potensi yang Allah berikan. Kalau misalkan kita mau sadar, kemampuan dan potensi itu kita gali, kita maksimalkan, kita matchkan, kita sinergikan, kita hubungkan, kita kuatkan, jadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Masya Allah. Nah, tapi terkadang kita kalah dengan pesimisme dulu. Kita udah pesimis, kita udah kecil hati. Apa mungkin? Apa iya? Itu tugas dan pekerjaan rumah kita bersama. Maka bahasa adalah tugas dan pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana menyiapkan media-media agar masyarakat kita itu lebih maksimal untuk mengenal konsep kembali kepada Al-Quran, konsep kembali kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW, konsep kembali kepada mazhab atau manhaj as-salafus salih. Maka dakwah digiatkan dengan berbagai cara, fasilitas yang Allah berikan. Nah, caranya bagaimana? Mungkin ada satu waktu khusus, Ustaz Muhammad, kita duduk bareng bersama ikhwan-ikhwan, tapi bukan dalam konteks begini. 30 menit lah saya minta. Apa yang bisa kita lakukan? Kurang lebih itu yang akan kita bicarakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi perantara media agar orang lain tertarik dan punya kesadaran kembali kepada agama Islam yang sebenarnya. Sehingga kita paham bahwasanya tugas ini bukan cuma di pundaknya Ustaz Muhammad misalnya. Dikit-dikit Ustaz Muhammad aja. Ustaz Muhammad aja. Kita gak punya ilmunya. Nanti kita kalau salah gimana? Ya akhirnya Ustaz Muhammad gemuk akhirnya. Karena bebannya kan banyak. Tapi coba kita berpikir secara positifnya, sederhananya, masing-masing kita itu punya potensi, punya kemampuan yang Allah beri, pasti punya. Tapi kenapa kita tidak mau berpikir untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan tersebut untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala? Ya monggo lah, saya cuma minta waktu 30 menit, tapi konteksnya diskusinya yang ringan-ringan aja. Kalau seperti ini kan agak resmi nih. Ya kita ngobrol santai. Tidak mesti semua, kalau misalkan yang berkenan, misalkan separuhnya juga nggak ada masalah. Kalau misalkan seperempatnya, cuma 3 orang saja, Masya Allah. 3 orang ini kalau jadi duta dakwah dan maksimal, waduh, tak sampai. Dan itu gaung dakwah itu menggema dia. Nggak usah banyak-banyak orang, 3 orang aja. Apalagi kalau semua. Tapi dalam arti kata misalkan, wah saya punya kesibukan Ustaz, izin, silakan. Saya nggak bisa Ustaz, ya silakan. Yang tersisa cuma 3 nih. Alhamdulillah. Dari yang 3 ini. Islam di kota Madinah. Islam di kota Madinah berkembang dengan luas. Nah, awal-awalnya kan melalui seorang duta yang diutus Nabi, Mus'ab bin Umair, 1 aja. Satu aja. Memang sebelumnya sudah ada 70-an lebih penduduk kota Madinah yang masuk Islam. Tetapi yang kemudian diutus oleh Nabi SAW untuk mengajarkan rincian dari syariat Islam, seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Melalui sebab Mus'ab bin Umair inilah kemudian gaung dakwah itu menggema. Islam, Rasulullah, Muhammad, Al-Quran, Rasulullah, surga, neraka, la ilaha illallah, itu jadi bahan pembicaraan masyarakat umum. Sehingga mereka kemudian tertarik dengan konsep Islam, karena konsep Islam itu kan sempurna. Cara berpikirnya sederhana. Kita sama-sama yakin bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna. Cara kita berpikir sederhana sekali bahwa umat Islam dimanapun dan kapanpun pasti mencintai Al-Quranul Karim, pasti mencintai Nabi Muhammad SAW, itu pasti. Nggak mungkin deh. Sejahat apapun orang, dia pasti kalau disebut Al-Quran atau nama Nabi Muhammad, dia pasti tunduk dan hormat. Jadi fitrah umat Islam itu menerima Al-Quran dan menerima sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai konsep hidup. Kita sepakat di sini? Sepakat Pak? Saya lupa Pak siapa namanya? Pak Cahrian ya?
Pak Syahrir sepakat ya? Kan gitu. Saya yakin semuanya sepakat. Seperti saya dan Pak Syahrir sepakat. Orang Islam kapanpun dan dimanapun itu dia pasti punya kecintaan pada Al-Quran dan Sunnah. Pasti tunduk pada Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi masalah sekarang adalah cara kita menyampaikannya kepada umat Islam. Ini Pak, isi Al-Quran. Ini Pak, kandungan sabda Nabi SAW. Kalau misalkan cara penyampaian kita tepat, metodenya pas, saya yakin tidak akan ada yang menolak. Minimalnya akan mengatakan, iya saya terima, saya paham. Tapi mohon maaf, saya belum bisa untuk melaksanakannya. Tapi secara prinsip dia sudah bisa menerima. Ujung-ujungnya gitu, kalau bahasa Jawanya, burung iso ngelakoni mas. Aku yo percaya, nek sampean itu yang bener. Saya paham, ngerti. Tapi saya belum bisa. Doakan ya. Itu minimalnya, Masya Allah. Karena cara berpikir kita yang sederhana itu, umat Islam pasti cinta Quran, cinta hadis Nabi. Kalau ini bisa kita sampaikan dengan baik, dengan maksimal, itu nanti yang akan kita bicarakan selama 30 menit bersama Ikhwan Sampit, ya, dan sekitarnya, Rit. Biar akhirnya ada itnya kan gitu. 30 menit itu. Kita berpikir caranya gimana ya agar Quran dan Sunnah ini bisa sampai kepada masyarakat kita dengan baik. Karena kita yakin itu tadi, yakin banget loh Pak Bun, perwakilan dari Pangkalan Bun. Kita yakin sekali bahwa yakin banget umat Islam itu pasti cinta Quran, cinta Sunnah Nabi, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad. Kalau misalkan kita bisa sampaikan itu dengan baik, tepat sasaran, saya yakin mereka pasti akan, iya Pak Mul, iya Pak Mul, iya, udahlah Pak Mul, saya udah paham, saya itu paham, cuman gimana ya? Ujung-ujungnya itu, nggak mungkin orang Islam kok kemudian difahamkan ini firman Allah kemudian nggak mungkin. Kalau cara penyampaian kita tepat dan benar, nggak mungkin ada orang Islam terang-terangan sadar dan tidak sadar mengatakan aku tidak setuju dengan ucapan Nabi Muhammad. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya orang Islam seperti itu. Nah, cuman masalahnya gimana nih caranya biar sabda Nabi Muhammad itu sampai kepada umat Islam dengan cara yang baik dan benar, gimana? Gitu. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa? Jam 5 kan? Sampai jam 5. Gitu kan? Prakteknya yang paling penting sekarang. Tinggal kita sepakati 30 menit itu kapan? Setelah sholat Isya nanti? Atau ada pekerjaan? Wah, 2 hari ini kita libur dulu lah dunianya. Ya kan Pak Mul, pulang apa nginep? Oh nginep. Monggo lah, saya menunggu dari Ustaz Muhammad. Yang penting 30 menit aja lah. Bahasanya ya, kalau mau bahasa kerennya, pembekalan. Nah, pembekalan bahasa keren. Tapi konsepnya, terbuka tapi terbatas. Kan gitu. Terbuka tapi terbatas. Kalau gini kan satu arah aja nih. Saya aja yang ngomong. 30 menit itu kita maksimalkan 1, 2, 3, 4, 5 poin. Gak usah banyak-banyak. 5 poin ini aja jalanin. Atau terlalu banyak 3 poin aja nih. Coba jalankan. Udah hasilnya luar biasa. Tinggal kemudian kita bicarakan teknis. Lalu detail dari 3 poin itu bagaimana. Apa ketiga poin itu ya nanti. Nggak bisa disebutkan sekarang kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita agar tetap istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.